Halo, sekarang kami sudah sampai di Balai Desanya Nazila, yaitu Balai Desa Gading Kembar. 2001, yaitu dari namanya TIPO, wartawan untuk khusus kemitraan khusus hutan. Kalau dulu Jorokan ini baru-baru aja di desa saya itu dapat bantuan jenis kayu-kayuan itu. Jadi tahun 2004 mulai dibantu dari pemerintah, satu untuk pohon sengon, terus kedua pohon mindi, ketiga pohon peti, terus keempat pohon itu sukun. Itu itunya yaitu saya beri tahu untuk pertama mulai 2004 dari pemerintahan itu punya inisiatif bantu kayu-kayuan untuk ditanam di namanya hutan tiga, satu hutan rakyat, dua hutan produksi, terus ketiga hutan lindung. Kalau yang pembantuan untuk kayu-kayuan itu untuk di hutan rakyat, khusus rakyat tani yang punya pajak itu yang pertama. Terus kedua hutan lahan produksi itu, jadi kalau ada sudah kayu nanti jadi itu ditutup dengan pemerintah. Kalau di hutan lindung itu tidak boleh dimasuki orang, itu hutan itu. Kalau tani tebu itu jadi istilahnya sebelum panen itu apa membutuhkan pupuk itu minta ke juragan itu. Kalau berapa luasnya, jadi untuk berapa yang dibantu ke petani itu. Kalau sudah panen kembalikan itu dalam bentuk itu penghasilan tebu. Jadi untuk ambil pupuk berapa, terus dikalkulasi berapa, itu kembalinya sudah ya pasti ada. Kalau harga jadi tidak bisa, kalau petani banyak ruginya karena pemasarannya itu tidak stabil dengan harga pupuk itu. Cara menyelesaikan itu, jadi ada di desa itu tiap tahun ada perkumpulan diutarakan bagaimana bisa petani ini bisa bisa tidak sampai kekurangan lah itu. Pemasarannya harus ditegakkan, jangan kok tani itu Ditindas. Khusus di daerah saya itu khusus orang sana saja, orang saya saja. Kalau ya ada sekarang di sana ada peternak, yaitu pertanian dengan peternak itu ada saingan itu. Banyak kalau jawaban banyak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau bukan mulut antar mulut ya ada, Iya. tapi kalau kita kan sampai Pertikaian nggak ya, pernah. ada. Setiap desa memiliki aset yang unik dan tak ternilai harganya. Tidak hanya sebatas alam dan budaya, tetapi juga kekuatan komunitas yang saling bergotong royong untuk membangun dan menjaga kelestariannya. Dan Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, untuk mendengar ceritanya tentang bagaimana aset ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka.
pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh kelompok tani atau Gapoktan di desa ini? Nah, kendalanya pasar aja. Kalau tanaman nggak ada masalah. Apakah kelompok tani atau Gapoktan di desa ini pernah mendapatkan bantuan pemerintah atau lembaga lain, Pak? Buat bantuan tuh nggak pernah. Apa alasan Bapak memilih pola tanaman tersebut, misalnya kayak seperti kebutuhan pangan dan harga pasar, Pak? Kalau singkong bukan kebutuhan pangan. Kalau singkong, ya buat usaha. Bagaimana cara Bapak bercocok tanam mulai dari pengolahan tanah hingga panen? Singkong itu dari singkong ke singkong. Beda itu dari pohonnya. Dari pohonnya ke singkong itu dipotong-potong lima mata kan ada matanya. Kalau sudah tua kan gogrok. Itu ada mata 5. Itu diambil mata 5 dibuat bibit. Karena Bapak memperoleh pengetahuan bertani misalnya dari orang tua, tetangga, atau dari penyuluh? Sejak saya mulai bisa kerja. Apakah di lokasi Bapak atau Bapak terdapat upaya acara adat sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan, Pak? Kalau dulu ada yang namanya seperti tahunan. Orang bawa apa? Barongan. Ada sih dibuat sekarang pas si Pantengan. Itu ada Pak, namanya danyangan. Tapi sekarang nggak ada. Kepercayaan masing-masing. Kalau sekarang kan yang paling banyak kan agama Islam. Itu tambah besar kepercayaan gitu. Apakah terdapat larangan untuk menanam jenis tanaman tertentu di lokasi Bapak? Lah ya pun ini kadang-kadang loh ya, tanam tebu kalau lahan sawah itu nggak boleh. Karena boleh, airnya nggak cukup, jadi terpaksa boleh. Sini itu mau diterapkan pertanian teknologi modern itu apakah dikerjakan? Kalau di sini nggak bisa karena bisa cuma lahannya harus di pangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang saya beranggotakan Rahman Wiono dan juga teman saya ada Febri, Nazwa, Alin dan juga Ida sedang berada di desa Gading Kembar. Ini kami sudah bersama sama narasumber kami yaitu Bapak Bapak Sugeng Haryanto, yaitu seorang petani yang ada di desa Gading Kembar. Sebelumnya Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kami izin untuk mewawancari beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh. Jadi perbedaan Pak antara petani kelas atas, menengah, dan bawah dalam menjual hasil pertaniannya Pak di desa Gading Kembar ini? Saya riset tidak. Soalnya karena kalau tebu sudah ada yang ngepul, kalau ketela pohon, kalau ketela ramba itu juga masing-masing sudah ada kelompok tani yang menanganinya. Jadi masalah itu nggak ada kesenjangan, juga nggak ada masalah. Itu untuk sistem pemupukannya itu menggunakan pupuk jenis apa dan dosisnya itu berapa Pak biasanya? Kalau saya pengalaman pribadi, saya mencoba untuk produksi pupuk organik yang bahan dasarnya dari kotoran kambing. Itu saya manfaatkan selama 2 tahun ini. Ternyata hasilnya luar biasa bagus dan sangat tidak tergantung dengan pupuk kimia. Nah, gimana sih Pak cara menyiapkan bibit tebu itu sendiri? Kalau bibit lokal kita bisa mempersiapkan sendiri seperti ini yang ada di sekitar kita ini. Kita tidak lakukan roges. Kalau nanti sudah umur 6 bulan sampai 8 bulan bisa kita gunakan untuk bibit kalau lokal jenis PR ini. Tapi selanjutnya kalau jenis PR itu unggulan dari pabrik gula. Jadi kita di drop dari pabrik gula untuk ditanam dan nantinya kita jual ke pabrik gula kembali. Apakah cara budidaya tebu Bapak sejak 16 tahun itu pernah berubah atau tidak pernah berubah sama sekali? Kita selalu mencoba berinovasi.
dalam rangka untuk mengefisiensi anggaran. Jadi kadang-kadang kita lakukan seperti ada kowa, ada kepra dan sebagainya, tapi kadang-kala kalau kita persiapan dananya itu agak menipis, kita lakukan cuma kepra saja, nggak pakai kowa. Oke teman-teman, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari video kami pada pagi hari ini. Dan untuk Bapaknya sendiri Pak, kami ingin minta pesan-pesan Pak untuk para teman-teman semua, generasi-generasi muda yang ingin Pak, memberikan motivasi lah Pak untuk terjun ke dunia pertanian ini Pak. Memang untuk pertanian itu sangat diprogramkan oleh pemerintah. Jadi sebagai anak muda, sebagai generasi bangsa, janganlah malu-malu atau segan-segan untuk bertani. Karena bertani di samping kita itu punya usaha yang dalam arti aman dan nyaman dan bisa menunjang masa depan anak-anak kita. Apalagi adik-adik punya pendidikan yang bagus, jadi untuk bisa berinovasi di dalam pertanian. Mungkin itu saja. Kami dari kelompok 5 dari Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian, kami mendapati pertumbuhan jagung. Ini kalau badhe izin tanya nggih. Pekerjaan ini utama Petani. Nggih. Selain petani apa Pak? Sampingan ini? Sampingan dagang. Dagang apa nih? Dagang jagung kari. Oh, langsung ten pasar apa ten Tengkulak? Tengkulak. Oh, nggih. Berarti petani dari tahun kapan? 2005-an. Di lokasi ini ada nggak Pak organisasi atau kelompok gitu yang bergerak di pertanian? Konten. Iya, boleh disebutkan Pak. Tasik napa sik ndamel ngoten niku lho. Oh, masih berlaku. Oh, masih belum berlaku. Masih rencana gitu ya Pak. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Bapak, kelompok pertanian. Kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Nggih, nandur jagung-jagung ngeten kula. Oh, menanam jagung. Pernah kerjasama nggak Pak sama perusahaan di bidang pertanian gitu? Belum pernah. Belum pernah. Sering ada penyuluhan apa tidak di kelompok Bapak gitu? Di kelompok pertanian? Sering. Oh, biasanya dari mana Pak? Dari Kematren. Nggih, kecamatan. Oh, kecamatan. Di kelompok atau organisasi Bapak itu difasilitasi dalam proses penyediaan saprodi apa enggak Pak? Untuk mendukung kegiatan pertanian? Oh ya, tidak ada. Tidak ada. Apakah di kelompok atau organisasi Bapak memfasilitasi dalam kegiatan pemasaran hasil taninya gitu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah di kelompok organisasi pernah terjadi perselisihan gitu Pak? Pernah. Masalah pupuk. Oh, pupuk. Ya. Itu bagaimana Pak? Wayahe oleh gampangane. Iya. Gak oleh ini loh. Oh, jadi seharusnya dapat tapi tidak dapat. Tidak dapat. Ya, terima kasih Pak. Bapak pakai urea apa ya? Urea pakai sedikit. Saya mengandalkan pupuk kandang. Itu untuk semua komoditas apa? Ya, semua komoditas. Kalau yang ZA Pak? ZA 50% pakai ZA. Konska? Konska 25%. NPK? NPK 10%, sedikit kalau NPK. Biasanya dapat bantuan benih dari Dinas Pertanian. Dan untuk pupuk kita juga dapat subsidi dari Dinas Pertanian. Dan untuk membantu pengurangan pupuk kimia kita pakai pupuk kandang. Untuk hasil pertanian kita jual ke harga pasar. Tapi di sini ada kegiatan tawar-menawar pedagang atau gimana? Kadang-kadang sih ada, kadang-kadang kan diborong lah, istilahnya diborong itu ditepas. Oh, iya, kalau iya. satu peta itu ini berani berapa gitu, itu biasanya yang tawar-menawar di situ. Istilahnya sharing sama kelompok tani yang lain untuk
mendapatkan bibit, mendapatkan pupuk, dan juga untuk minta bantuan ke Dinas Pertanian berupa alat pertanian atau saluran irigasi yang rusak-rusak itu kita ajukan ke Dinas Pertanian. Kalau untuk, kan tadi ada beberapa kelompok tani Pak ya? Iya. Di sini biasanya ada KUR ya dari pemerintah itu, kredit usaha rakyat itu. Biasanya petani-petani itu bisa pinjam ke BRI lewat program KUR itu, kredit usaha rakyat, yang bunganya sangat kecil sekali, 0,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya dan rekan saya yang memperkenalkan diri, Bapak. Jika Bapak pekerjaan tadi sebagai petani ya Pak, sejak kapan Bapak itu menjadi petani? Mulai dari tahun berapa gitu Pak bisa? Mulai dari usia SMP. Usia SMP sudah membantu orang tua untuk mencangkul di lahan-lahan. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya. Oke, saya lanjutkan Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perkembangan sewa menyewa lahan? Semakin banyak yang terjadi atau semakin jarang? Untuk sewa menyewa lahan kalau sampai akhir ini semakin banyak yang terjadi karena dulunya untuk warga itu dikelola sendiri. Untuk yang punya lahan plus tenaga kerja plus biaya yang 3/4 hasilnya, yang berapanya itu yang majek ya, kalau kasar. Yang majek dapat istilahnya 10 Mas. Dapat satu kintal. Satu kintal yang 25 kilo yang majek, yang 75 kilo yang punya lahan. Nah, itu. Yang kedua, untuk paro itu tenaga kerja yang mengelola, biayanya bagian. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana perkembangan penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida? Semakin mudah diperoleh atau semakin sulit, Pak? Untuk bibit, pupuk, dan lain-lain itu, kalau benih biasanya dari kelompok tani ada suplai dari Dinas Pertanian, atau bibit jagung, bibit pari, itu biasa setiap tahun disuplai oleh pertanian. Waduh Bapak, sudah tidak terasa nih, udah selesai sesi tanya jawab dari kita. Kami dari kelompok 7 memohon maaf sebesar-besarnya dan berterima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.